I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Om Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nika Darantiani. Saya dari kelas 11 IIS. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi semester 2 bab 7, yaitu penanggulangan bencana. Silakan disimak video berikut ini. Bab 7, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. A. Jenis karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 bencana, yaitu sebagai berikut. 1. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan. 2. Bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain seperti kegagalan teknologi, kegagalan modern, epidemi, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ada 3 jenis bencana alam. Ketiga jenis bencana alam itu antara lain sebagai berikut. Bencana alam geologis, yaitu terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa. 2. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi. Bencana alam itu antara lain sebagai berikut. Bencana alam geologis, yaitu terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa. 2. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan. 3. Tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Bencana alam klimatologis, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang punya potensi menimbulkan bencana menghancurkan tatanan kehidupan sosial seperti banjir, badai, dan kekeringan. Bencana ekstraterestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di dekat bumi. B. Siklus penanggulangan bencana ada 3 tahapan penyelenggaraan penggunaan bencana. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. 1. Prabencana, yang meliputi A. Situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana. Kedua, tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Ketiga, pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Yang ke-C, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia.
Kondisi geologis Indonesia yang berada dalam pertemuan lempeng Indonesia-Australia, lempeng Australisia, dan lempeng Pasifik, dan diikuti oleh kerusakan lingkungan. D. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal berikut. A. Pengurangan risiko bencana. B. Melindungi masyarakat dari dampak bencana. Komet melintas di dekat bumi. B. Siklus penanggulangan bencana ada 3. Tahapan penyelenggaraan penggunaan bencana. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. 1. Prabencana yang meliputi A. Situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana. Kedua, tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Ketiga, pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Yang ke-C, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia yang berada dalam pertemuan lempeng Indonesia-Australia, lempeng Australisia, dan lempeng Pasifik, dan diikuti oleh kerusakan lingkungan. D. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal berikut. A. Pengurangan risiko bencana. B. Melindungi masyarakat dari dampak bencana. C. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana. Yang ke-E, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha. F. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal, yaitu kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern, yaitu contohnya teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan untuk penanggulangan, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi hal-hal berikut. A. Pengurangan risiko bencana. B. Melindungi masyarakat dari dampak bencana. C. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana. Yang ke-E, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga usaha. F. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal, yaitu kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup.
penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern, yaitu contohnya teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan. G. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut: mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. C. Mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah sebagai berikut: menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keselestarian fungsi lingkungan hidup. Demikian penjelasan dalam video ini. Saya akhiri dengan Santi dan selamat siang.